people, ketemu lagi sama gua Edo Riza di segmen Kata Pengusaha. Saat ini event spesial nih, gua ditemani oleh co-host gua Bro Ponirin. Kita kedatangan tamu keren, kedatangan tamu idola. Ini dulu adalah salah satu idola band gua, dan gua dengar-dengar sekarang punya usaha keren juga. Mari kita sambut Bang Yos dari Tim X. Halo Bang Yos, apa kabar nih Bang Yos? Baik, alhamdulillah baik. Wah nih, Bang Yos ini salah satu idola gua nih. Belum. Oh iya. Podcast kita. Selamat datang Bang. Kita udah vaksin ya Bang? Udah vaksin. Alhamdulillah ya Bang. Ini Bang Yos ini salah satu idola gua nih dulu, zaman gua masih kuliah SMA nih, di lagu Tip Eke nggak ada matinya. Berarti kelihatan tua kita ya? Betul sekarang kita nih. Ya minimal gue tahu lah umur lu berapa. Bang, gimana nih Bang? Selama ini Bang di Tipek, Abang masih aktif Bang di Tipek Bang? Masih, alhamdulillah di Tipek masih aktif. Terus ada yang baru apa nih Bang di Tipek Bang? Saat ini, Bang? Sebenarnya sih kita lagi pengen keluar album terbaru ya di tahun 2020 sebenarnya. 2020, oke. Tapi karena dihantam pandemi jadi kita pending dulu lah. Sini kita kalau dapat album berarti kita duluan kali ini kayaknya nih. Bang, abang kan di Tipek itu kan pelopor sekali Bang di Indonesia. Amin, Abang kan salah satu amin, founder dari amin. Tipek nih. Gimana perasaan abang membawa ska ke Indonesia itu gimana Bang? Ya, apa bangga sih sebenarnya. Kalau dulu di Indonesia itu didominasi sama musik pop, rock, dangdut aja kan. Tapi dengan adanya varian musik baru di Indonesia dan diterima sama masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada, ya kita alhamdulillah bersyukur gitu. Jadi yang terpenting kan kita terus berkarya. Betul, Bang. Ya kan? Bang. Terus berkarya, terus memberi karya yang terbaik. Jadi dari situ nanti masyarakat juga bisa nilai bahwa wah memang ini musik memang ada dan nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang Bang kalau Tipek mah Bang ya. Tetap jadi idola Bang. Amin. Ini gua dengar nih Bang, Bang Yos ini kan kalau ngomongin musik udah nggak ada lah di Indonesia yang nggak kenal Bang Yos lah Tipek. Tapi Bang Yos ini gua dengar punya bisnis. Nah ini gua lagi bingung. Waduh, anak band menjadi pengusaha. Nah ini boleh Bang, mungkin kita cerita sedikit-sedikit Bang di segmen gini nih Bang. Waduh, kalau Gimana Bang? Bisnisnya bisnis apa sih Bang sebenarnya Bang saat ini Bang? sebenarnya sih bisnisnya sih ya kecil lah, nggak terlalu gede lah ya kalau dibandingin sama band. Siap. Cuma memang di masa pandemi, di awal masa pandemi itu kita memang semuanya serba di stop ya, kayak kerjaan, apalagi sebagai musisi. Betul. Musisi itu yang kerjaannya itu bepergian ke sana kemari segala macam dan kontaknya dengan orang banyak gitu kan, dengan orang banyak itu kan memang bukan salah satu itu yang harus di stop lebih dulu. Betul. Keramaian kan. Betul. Dan sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan kan. Dan memang kita harus terima itu karena di masa pandemi ini memang nggak boleh ada keramaian gitu kan. Tapi kan kita harus survive. Jadi, Survive, ya. kan? Tapi bisnisnya ini karena pandemi kah atau memang sebelum pandemi sudah menjalankan bisnis Bang? Kalau sebelum pandemi sih kita hanya sekedar hobi aja. Oke. Hobi kebetulan gue memang dari dulu penghobi apa ya, ikan-ikan hias. Ini jadi bisnisnya apa nih jadinya nih? Kita supaya teman-teman kreatif. Tapi sebelum ke bisnisnya, maksudnya yang berbisnis ini semua personilnya Tip X atau hanya abang sendiri nih? Ada beberapa yang apa bukan sebenarnya dia hobi sih pertamanya. Iya. Bisnis kan memang kalau bisnis yang berawal dari hobi itu amat sangat menyenangkan. Betul. Iya, kata Betul. banyak orang lah ya. Betul. Iya, karena kalau kita nggak hobi, di saat bisnis ini anjlok, dia nggak tahu akan kemana nantinya ya kan. Jadi kalau kita hobi, walaupun saat kita di atas ya kita bersyukur, saat kita di bawah ya kita tetap harus terus menjalankan bisnis ini gitu kan. Betul. Dari hobi jadi cuan ya Bang ya? itu otomatis. Otomatis ya, betul. Jadi bisnisnya apa? Bisnisnya apa Bang? Abang bisnisnya apa nih? Nggak sih, waktu awal pandemi itu kan memang apa ya, banyak ramai kabar beredar bahwa di dunia ikan hias itu ikan cupang itu lagi
hype, Ya betul lah, itu betul, ikan betul, cupang betul. gila itu emang. lagi tinggi lah harganya, bukan tinggi lagi. Wah, lagi digemari lah sama banyak orang kan. Betul banget. Dari Indonesia bahkan mancanegara gitu kan. Nah, gue juga penasaran. Gue juga suka ikan cupang kan dari dulu, dari zaman Iya, SD. iya. Gue tahu cupang bagan kayak gimana, cupang aduan gitu. Tapi begitu gue ngeliat ikan cupang yang ada sekarang, wah gila, luar biasa ya. Banyak macam, banyak jenisnya. Ada cupang, udah banyak lah. Ada multicolor, ada blue rim dulu, terus ada Avatar, ada Black Series lah, dengan Black Star Galaxy kalau itu. Oh jadi banyak banget ya, banyak macam-macam. Dari ikan half moon aja yang dulu kita tahu cuma ikan apa ya namanya ya, ikan serip. Ikan serip. Iya, ikan serip, cupang iya, serip iya, tuh, iya. pasti tahu cupang serip Iya, iya. yang berat. Itu sekarang banyak macamnya. Nggak, tapi kenapa? Maksud gue Bang, lu bisa memutuskan memilih berbisnis cupang kan, satu pasti hobi kan. Iya, hobi. Marketnya bagus ya kira-kira kalau cupang itu, market buat berbisnis itu bagus juga. Pada waktu itu memang kebetulan lagi hype, Iya. nggak hype banget sih. Apa ya? Gua itu memulainya pertama, gua tahu cupang ya kan, gua seneng. Dari seneng terus gue coba koleksi. Beberapa ya kan, gue beli, gue ini. Tapi cupangnya ini fungsinya untuk hias bang ya, bukan buat diadu gitu ya. Kayak dulu kan diadu tuh lebih sering Iya, gitu. awalnya. Sebenarnya gue pengen ini aja sih, gue pengen tahu lebih dalam ini cupang itu sampai semana sih Iya. gitu. Yang gue tahu cupang itu cuma hanya cupang bagan, cupang aduan. Kok sekarang banyak. Dari situ gue penasaran, jadi gue pengen cari tahu dan gue membeli berapa jenis gitu. Gue pengen gue koleksi. Oh iya bagus ya ternyata. Terus ada juga bahkan gue taruh di kamar mandi tuh. Wih, sampai di kamar mandi. Karena memang bagus loh. Karena memang bagus. Apa dia berwarna-warni gitu. Sampai akhirnya gue merasa gue penasaran nih gitu kan. Oh adrenalin gue kayaknya terpacu nih buat gue pengen coba. Gue pengen coba beternak atau ngebreed bahasa Ngapa ngebreed? ngebreed ya Oh, oke. Bahasa percupangannya nih. ya ngebreed itu apa dikawinkan Kawin sila ya. ya dikawin. Enggak, tadinya gue nggak ngerti kawin silang gitu segala macam. Gue cuma kawin sejenis aja sih. Oke. Ikan warna sama ikan warna kawinin gitu. Terus ya gagal. Gue beli beberapa pasang, terus gue coba. Itu gue nggak mikir cuan ya. Itu gue nggak mikir ini cupang gue bakal gue jual dan laku harganya tinggi. Enggak, gue nggak mikir ke situ ya. Gue cuma penasaran, gue bisa nggak beternak ini gitu kan. Jadi dari situ, dari proses dari dia gua jodohin. Ya, comblang Berarti- sama berarti cupang gitu. ini yang dibilang tadi berdasarkan hobi dulu nih. Iya. Hobi dulu. Oke. Sampai bertelur, sampai dia punya anak, terus dari sekian ratus cuma jadi beberapa. Itu kan bikin kita penasaran. Waduh. Akhirnya setelah beberapa kali gua ngebreed ikan cupang ini, adalah yang berhasil beberapa gitu. Dan penasaran dengan hasil gua yang kayaknya gua kurang maksimal nih. Akhirnya gua coba untuk bekerja sama petani gitu. Katanya dari dengar cari kabar kesana kemari, katanya bisa loh lu juga nitip ngebreed di situ gitu, plasma gitu. kalau bahasa itu. Berarti dia jadi partner bisnis aja tuh, sistemnya bergeser gitu. Tapi tetap kita bayar. Oh gitu, Oke, oke, bayar juga ya berarti ya. Dari situ menghasilkan ikan yang bagus, dan barulah secara ini kita bisnisnya jalan. Oke. Berapa sih Bang paling mahal itu ikan cupang? Gue lagi masih belum connect nih, ikan cupang harganya kadang-kadang nggak masuk akal Bang. Ini kayaknya mau korek pendapatan nih bang. Bapak harga ikan cupang itu yang paling mahal itu di abang yang pengalaman abang ya, di bisnis abang itu berapa Bang, sekitar satu per? Kalau gue sendiri, gue masih menjualnya masih di angka maksimalnya masih jutaan lah. Nggak sampai ratusan juta gitu, enggak. Tapi teman-teman gue sendiri, teman-teman gue yang udah duluan main cupang itu, mereka dapat
dapat angka topnya mungkin pas lagi top-topnya ikan itu naik, atau lagi pas zamannya ikan ini lagi naik gitu Iya. kan Lagi banyak trennya ya, lagi trennya tren-tren. lagi naik, mereka dapat angka topnya mungkin dari mulai puluhan juta sampai ratusan. Gila. Itu ikan cupang bawa iPad atau ikan cupang pakai Balenciaga nih, Bang? itu kan teman-teman tuh. Kalau abang sendiri dari yang sudah menjalankan usaha tersebut, Kalau berapa gue sih, nih kalau gue berkaca ke teman gue yang udah dia bisa menjual ikan cupang sampai segitu, gue nggak merasa iri atau apa ya, karena ya namanya bisnis ya udah kita punya tes sendiri-sendiri. Iya. Penghasilan yang kita dapat sekian ya memang ini rezeki kita, Iya. gitu. Kalau kita mau mendapat hasil lebih, kita harus lebih tingkatin lagi nih kualitas gitu. Oke. Apa sih yang kurang? Iya dong, kalau kita dia bisa jual ikan 10 juta, misalnya. 10 juta. Kok ikan gua dengan jenis yang sama, kok cuma laku 1 juta? Nah, itu kenapa gitu. Bang? Itu masalah Iya, kualitas, makanya itu kualitas. itu yang harus kita pelajari, apa kualitasnya beda Atau marketingnya kali ya, Bang? Iya, marketingnya beda atau kayak gimana, itu yang harus kita pelajari kan. Secara nggak langsung gue belajar dari mulai kualitas, dari mulai marketingnya segala macem. Kalau dari marketing sih, gue rasa sama aja sih ya, Iya. sama aja. Yang penting kita entertainnya aja ke dia. Nah tadi bang tuh bicara kualitas, kalau tolak ukurnya apa sih? Kalau misalnya harga sampai 10 juta, puluhan juta lah. Mungkin- tolak ukurnya apa ukurannya lebih besar, warna-warnanya lebih ciamik kah? Ikan cupangnya pakai baju Iya. Gucci kali. Tapi Bisa kalau- jadi. Kalau gue bilang sih, Gini, makanya gue bingung. kalau gue bilang sih itulah hobi. Abu-abu ya, Bang, jadi. Bukan di ikan aja ya. Ya. Di batu cincin dulu. Ya, itu juga bisnisnya. Secara orang yang nggak mengenal batu cincin, apa sih istimewanya batu cincin bisa dijual sampai puluhan juta gitu. Tapi kalau penghobi, dia akan bayar berapapun asal ini barang jadi milik gue. Iya. Gitu. Itu penghobi. Beda sama pedagang, Iya. ya kan? Kalau pedagang barangnya ditawar, dia akan pasang harga setinggi-tingginya. Iya, betul. Tapi kalau penghobi, barangnya ditawar, lu berani berapa? Gitu doang. Benar. Kalau di Jepang ini, Bang, yang bikin mahal itu ya tadi kan gue bilang besar, apa corak, ada corak yang paling langka gitu mungkin. Ada. Itu apa? Dari ribuan ikan cupang yang warnanya sama seperti multicolor. Iya, oke. Itu misalnya ikan multicolor. Ini ikan multicolor nih, kita jejerin ada 1000. Itu semuanya sebenarnya beda. Nggak ada yang sama warnanya. Entah dari ekor, entah dari dasi, entah dari mata, entah dari mulut, entah dari sirip bawah atau sirip atas. Tapi itu ada kontesnya juga, Bang? Ada. Waduh, ini Dan Jepang kontesnya itu kontesin. hadiahnya nggak main-main loh kalau di perkontesan Jepang. Oh iya. Dia bisa juara satunya bisa mobil, Buset, bukan yang ikan Jepang, jualannya mobil. bisa Gimana? motor. Wow, gila ya. Ini Iya. tapi bisnis ini berarti menarik juga ya, Bang. Maksudnya bisnis cupang abang ini juga ibaratnya sambil mengisi waktu selama pandemi, band lagi bukannya lagi stop ya, Lagi mungkin vakum, band lagi vakum. istirahat dulu gitu kan, karena ada regulasi pemerintah itu kan, abang Iya. mengalihkan ke bisnis cupang. Ini untuk keuntungan dari bisnis cupang ini juga sebenarnya akumulasinya sama band gede mana nih? Kira-kira. Karena bisnis cupang kan besar juga nih, saya lihat nih. Semua orang kalau di daerah sini tahu nih keuntungannya- kalau Bang Yos pemain keuntungannya master puluhan cupang. juta gitu kan. Ya kalau sebenarnya hanya 50% lah. 50%. Iya, berarti gini, kalau band menghasilkan 1 bulan 100 juta, kalau cupang hanya 50 juta. Wah, ya oke lah ya. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini, itu sangat berarti banget, gila. Iya, Tapi betul. karena itu lebih milih band apa cupang ya bang? Jangan begitu. Itu konteksnya beda itu. konteksnya beda, Benar. Kalau pagi main band. Iya, itu konteksnya beda. Jangan dong bandnya jangan hilang, Bang. Gue bisa stres, Bang, kalau tidak nggak ada, Bang. Tergantung, kalau bandnya udah nggak menghasilkan, Berarti nanti ke cupang juga dong. iya nih. Bandnya udah nggak menghasilkan nih. Iya. Ini udah 2 tahun nih ya, gue masih sabar. Iya. Tapi kalau udah 10 tahun, Jangan, gue mau sabar. Besok jalan nih, Bang, Iya. kita, Bang. Terus bisnis gue yang lain
Ini jalan terus nih, penghasilannya semakin meningkat selama 10 tahun. Abang bisnisnya selain cuma apa? Banyak ada lagi? Oh banyak. Gila, ini mantap. guys, lo harus belajar dengan Bang Yos ini. Ini Bang Yos ini selain jago main musik nih, bisnisnya edan. Berarti boleh lah kita sering-sering panggil nih untuk sharing-sharing nih ke Siap. teman-teman. Bisnis boleh nggak dong? Selain itu, Bang, gue liat di IG lu, Jangan. Bang, Ambil record ya. Bang, gue liat di IG lu suka main sepeda. Emang lu suka main sepeda, Bang? Hah? Oh itu bagian olahraga sih, Hobi juga? hobi juga. Ada bisnisnya juga nggak nih? Ini kalau Bang Yos sudah hobi, itu jatuhnya jadi Jadi bisnis. cuan juga ya. Dulu sempat pengen terjun, aduh asik nih kalau gue punya showroom buat perlengkapan sepeda, iya. gue kan. Oh, kayak aksesoris dari ya. mulai fashionnya, pakaiannya, terus Experience ya. sepatu, celana, sarung tangan kan banyak. Tapi udah lama juga, Bang, dengan sepeda main udah lama juga, Bang. Udah lama gua udah lama. Paling jauh kemana gue sih, Bang? Gua Senayan. Senayan Bang, naik gokar aja Bang, kalau kita nggak kuat dengan sepeda Bang. Nggak kuat kita. Kalau gua kan MTB, kalau MTB itu kan dia treknya khusus. Dia bukan di trek-trek jalan raya. Dan ya paling kalau gua mau bener-bener mau ngerasain trek yang bagus, ya gua harus naik mobil, sepeda juga. Wah, tetap. Bang, ya, terus gini Bang, ini kan Abang kan seorang musisi hebat lah. Terusnya Abang juga seorang pengusaha hebat. Waktu Abang jadi seorang musisi nih, ini waktu cikal bakal Abang di main band ya, orang tua itu melarang nggak sih Bang? Gue sih kalau anak gue pengennya kalau jadi pemain artis Jangan ini band. oke aja. Menurut awal itu orang tua ada pro kontra gitu saat Abang main band gitu. Enggak sih. Dulu sih memang gua gue dulu seorang anak muda aja. Wis. Sama Bang, kita juga sekarang anak masih muda. muda. Gue dulu anak muda yang bergajulan sih. Orang tua juga nggak bisa punya peraturan ketat sama anak laki-laki gitu. Tapi ada satu pesan dari orang tua gue yang nggak bisa gue pernah lupain. Apa tuh, Bang? Bahwa kalau kamu pengen bebas, kamu boleh bebas karena kamu laki-laki. Yeah. Gitu. Itu kata orang tua gue. Oke. Yang paling penting adalah jangan pernah mencuri. Oke. Itu doang satu. Yang Itu paling pesan. penting jangan pernah mencuri dan jangan pernah meninggalkan kewajiban kamu sebagai orang Islam gitu. Oke, Kayak sholat, ibadah, macam ya. Tuh, guys, lo harus lihat guys, lo harus lihat Bang Yos berhasil ini juga karena dari anak muda bandel. Tapi kalau masalah badut, ada banyak. nggak apa-apa. Orang tua gue mengizinkan. Betul. Kalau masalah kamu nanti mabuk, kamu ngapain lah main judi atau gimana, kamu laki-laki gitu. Ya. Yang penting kamu pulang jangan membawa kabar buruk, gitu aja. Itu yang selalu gua rekam di hati sama kepala gua, bahwa gua punya pesan dari orang tua. Wih, gila mantap. Dan dipegang teguh tuh Bang ya. Dan sampai sejauh ini gua berhasil di karir gua ya karena gua tetap mempertahankan amanah dari orang tua gitu. Kalau enggak kan ya kita tak tahu sendiri, anak muda tahun 90-an tuh. Wah, Ngeri Bang. Itu lagi gila-gilanya juga tuh mengenai obat-obatan juga kan, itu narkoba dan sebagainya. iya, itu tahun 90-an itu memang kalau kita mau nyungsep di situ. Iya. Kalau kita mau berhasil di situ. Bahkan banyak yang nyusup betul. Soalnya di situ nggak ada bukan zaman digital kayak sekarang kan. Iya. Iya kan? Kalau dulu tuh memang benar-benar fighting spiritnya harus benar-benar. Ini lebih kita berikutnya nih Bang. Ini lebih rada lumayan pribadi nih Bang. Waktu di saat Abang memulai semua itu kan namanya dari anak muda menjadi karir Tip X terkenal sekarang ini kan juga pasti ada pengorbanannya berat banget Bang. Iya. Ada nggak yang Abang ingat gitu yang terpahitnya? Gitu bahasanya kalau main band mungkin semua orang kabur, Abang datang Iya. kabur kali mungkin itu terpahitnya, mungkin ada nggak pengalaman seperti itu juga? Bang? Pengalaman band atau pengalaman apa nih? Untuk di band dulu pertama, habis itu untuk Atau enggak inilah karir di musik lah. di musik Karir di musik. lah. Setelah jadi orang top apa belum? Sebelum. dong. Kalau udah top mah kita juga tahu lah, Abang udah Sebelum. terkenal nih karena idola Gue gue. dulu punya pengalaman yang gue harus memilih sebenarnya. Jadi di saat gue dulu sama Tip X terus gue mau rekaman, gue lagi rekaman lah. Rekaman pun rekaman aja, entah ini ntar setelah rekaman mau dibawa kemana kita belum tahu kan. Iya. Masih abu-abu Iya, abu-abu. gitu karena
Nah kita punya semangat aja lah buat ngeband. Yang penting itu punya semangat. Selebihnya faktor hoki. Kalau keuangan kita nggak ada sama sekali. Zaman dulu kita memang kaum minoritas lah. Berarti Kita Tipex bukan- ini band pertama abang nih? Iya. Dalam berkarir musik ya? Iya. Memang langsung di Tipex gitu ya? Iya langsung ditipek. Kalau dulu sih. Berarti dari kecil, dari muda sampai sekarang Gua masih bergabung. baru lahir aja langsung pakai Walkman. Bener-bener. Langsung sekali. Dulu zamannya Walkman kan? Iya, bener-bener. Nggak ada MP3 nih. Iya, Betul, betul, Walkman. Gue ngerasain juga itu bang. Gue juga, apalagi gue ngalamin lah itu. Zamannya pakai kaset kan cepret gitu. Cukup beli juga soal kaset lo bang. Iya, gua punya pengalaman yang gua harus memilih nih antara gua dulu punya pacar gitu. Wih. Terus gua seorang pengangguran, pacar gua menuntut untuk udah lo merit aja, nggak usah main musik gitu. Gua udah capek hidup sendiri, bla 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 bla. Gua jadi curhat nih. Nggak apa-apa loh bang, ini kan berbagi edukasi banget teman. Iya, ini pengalaman aja. Pengalaman, Jadi betul bang. di situ sebenarnya posisi sulit buat gua. Jadi kalau gua milih gua merit, otomatis band enggak nih. Nggak kepegang. Iya. Karir gue pasti, gue nggak punya karir ya kan, gue udah akan fokus ke keluarga. Betul. Tapi kalau gue milih band, gue udah sayang banget nih sama pacar gue gitu, dan memang udah nggak bisa kelain hati lah. Ya pilihan berat lah itu ya. Itu pilihan berat. Dan gue juga, aduh udah berdoa terus gimana caranya, tapi akhirnya yang di atas sudah berkata lain, udah lo kejar karir dulu aja. Oke. Terus pacarnya ngajarin sampai sekarang? Nggak jadi. Tapi sekarang dapetnya yang terbaik. Oh, Iya lah, itu udah pasti lah. Ini masalahnya kalau kita ngomong Tipex, ini kita ngomong kan happy. Oh iya dong. Namanya aliran musik kan aliran musik spirit semua Iya. kan. Membakar Bang Yos ini semangat, kan membakar membakar semangat. semangat. Iya. Ternyata kan teman-teman tahu Bang Yos ini memulai juga semua punya kesulitan dalam Oh, berusaha, iya. apalagi di saat berkarir dan sekarang usahanya. Ini salah satu usaha yang kita sebutkan aja yang bisnis cupang ini kan juga salah satu usaha yang punya pengorbanan juga ya Bang. Di Cupang ada pengalaman pahit apa Bang? Abang punya pengalaman pahit gak? Kalau pengalaman hebat sih kita tahu semua orang tahu lah Abang hebat. Tapi kalau pengalaman pahit yang kita mau sharing ke teman-teman. Beberapa pola mati semua ikan. Kenapa itu? Keracunan. Keracunan. Iya. Ah, iya. Itu kerugian banyak. Kerugian dong. Ya, banyak lah. Taruhlah kita misalnya punya 5 kolam. Di situ ada satu kolam itu ada ratusan gitu. Terus udah usia 2 bulan. Dari usia 1 sampai 2 bulan aja itu kita kasih makan banyak kan. Jangan taruhlah satu hari kita kasih makan mereka 20.000 gitu. Kalau kali 2 bulan udah Besar berapa? juga ya. Banyak. Belum tenaga, ya kan, tenaga waktu gitu. Tapi itu satu kolam cupangnya banyak kan cupang satu aja berdua berantem gimana? Nah, mereka kalau dari kecil rame-rame bareng-bareng dia nggak berantem. Oh iya. Tapi kalau udah dipisah dalam waktu 5 atau 10 menit dia satuin lagi baru ribut dia. Oh gitu. Bisa, berarti instingnya emang insting Iya. insting Insting petarung. petarung. Predator dia. Oh, predator ya ya. Ngeri juga ya cupang betul. main cupang ya. Tapi bisnisnya, nah ini menurut abang, bisnis buat abang punya plan nggak nih untuk bisnis cupang abang ini ke depannya tuh rencana abang, cita-cita abang tuh mau diapain sih gimana sih? Kalau gue sih sebenarnya cupang ini kayak bisnis sampingan lah. Bisnis yang sebenarnya sih gue buat kedepannya itu gue akan membangun sesuatu nggak jauh dari musik. Kayak gue punya perusahaan rekaman sendiri, terus gue punya artis manajemen, terus gue punya PT juga dan sampai yang sekarang Udah ada kan itu, udah keren itu kan. Soalnya gue mau rekaman di tahun level abang. itu kita pikirin, kita plan buat nanti 20 tahun ke depan. Soalnya kan yang paling penting yang harus kita jalanin ini, kita berbisnis. Kalau kita mikirnya hari ini dan esok, itu sempit bro. Iya. Jadi kalau kita berbisnis, kita mikirnya nanti 20 tahun ke depan, itu Baru. kita bener serius kerjainnya. Jadi memang harus berpikir Iya, long term ya bang. harus berpikir panjang. Jadi 20 tahun ke depan ya kita prediksi sendiri lah. Kayak gue di musik nih, gue 20 tahun ke depan nggak mungkin gue bisa ngeband terus. Iya. Iya. Bener nggak? Iya. Umur gue 40, 20 tahun ke depan 60. Iya. Gue masih mau ngeband. Yang ada gue pakai kursi roda. kayak ini kekus-kus dulu. Ya, pendengarannya pun. Betul. Tapi udah nggak bisa skala lagi dong bang. Jadi itu pondasinya itu kita bangun sekarang. Oke. Nanti kita
ngerasainnya nanti 10 atau 20 tahun ke depan. Tapi label ini kan udah berjalan, Abang punya label sendiri. Sudah berjalan, tapi kan Udah berapa lama tuh Bang jalannya? kita dari 2018 ya benar. Udah banyak apa yang band-band yang udah ikut bergabung dengan Abang? Udah ada beberapa band yang gua produserin. Mereka juga ya bukan band-band. Ya tetap kita ada seleksi lah. Kalau untuk kayak gitu kan ini kan buat apa? Komersil lah ya. Buat kita jual atau kayak gimana Bisnis ya. kalau kita sembarangan kan Iya. semuanya kan membutuhkan modal kan. Jadi ya kita harus selektif lah untuk memilih talent-talent biar Talentnya, ya. lebih enak. Tapi berarti emang terjun langsung Bang ngelola itu semua. Iya, Karena Abang boleh ngerokok ya Bang? Ngerokok Bang? karena kalau di band kan kita berenam. Iya. Itu benar itu belum pernah ada pernah ganti Personil? replacement nggak? Personil? Belum, baru drummernya aja. Serius? Iya. Selama ini? Ya 26 tahun. Mantap. Ih, 26 gila. tahun. Itu dari ganteng-ganteng, unyu-unyu, ya kan sampai jadi pengusaha bahkan nih sekarang nih. Kalau anak band tuh lagi mudanya ganteng. Terus masa-masa Playboy ya, playboy. ini bukan playboy lah. Enggak playboy. Masa-masa penjajakan keluarga keren. Yoi. Kalau tuanya karismatik. Wes, Gila. bukan cuma karismatik sih. Iya, itu Sugar Daddy. itu udah gua lihat dari sosok Iwan Fals yang sekarang ini ya kan. Iya. Iwan Fals sekarang nggak ganteng. Tapi abang itu bawa Karismatik. Betul. Setuju Bang. Abang bawa ska ke Indonesia nih, bahasanya nggak research dulu atau langsung aja bawa gitu aja? Atau itu aliran ska itu kan? Itu kan salah satu terkenal Kita di semua ska. mengacu ke ke sana, ke Eropa sana. Iya. Apa ya? Jadi ya secara nggak langsung kita musik itu memang dari sana lah, Iya. ya kan? Kita adopsi dari sana. Tapi dulu kan musik-musik ini kan gerakan bawah tanah ya di jalur underground lah. Terus kita coba mengangkat ini supaya menjadi diterima di nasional bahkan mancanegara. Tapi proses dari situ kita mau naik ke atasnya aja itu prosesnya luar biasa. Iya. Dan kita benar-benar wah luar biasa. Itu Punya musuh satu Indonesia juga kita punya kan. Iya. Jelas. Kalau sekarang sih bahasanya apa ya? Haters ya. Wes, haters. Haters. ya biasa Bang kalau netizen namanya. Kalau dulu hatersnya langsung. Tapi lu bisa nggak suka sama kita ditimpa. Timpuk langsung. Itu pernah tuh Bang kejadian? Iya. Kalau sekarang nggak suka, jempol yang jahat. Itu benar. Enggak, tapi gue bingung nih. Tipek ini kan lagu-lagunya juga kayak apa ya? Seperti legend loh. Maksudnya gue ini sering denger lagu Tipek, nggak pernah baca teks loh. Tapi gue hafal, karena gue sering denger. Dan itu susah dilupain Bang. Tipek itu lagunya, liriknya susah dilupain. Itu dalam pembuatannya mau nyeting atau memang buat aja? Bukan. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita membuat sesuatu apapun, kalau kita membuatnya dari hati, Nah, maka nyampainya akan ke hati oke, juga. kata kuncinya itu Jadi bukan Tuh, guys, lo harus dengerin Dari tuh. hati, kata dari kuncinya. hati untuk hati. Tapi kalau lu bikin sesuatunya dari perut, Nah, itu nggak itu nanti lu akan lapar terus. Iya, betul. Karena apa? Karena lu lagi bikinnya itu karena lu lapar, jadi buru-buru. Berarti lagu-lagunya yang lu bikin berarti kan dari hati tadi Bang. Berarti pendengarnya itu pengalaman hati dong ya berarti ya. Oh, kan ada sakit hati ada. Terus sakit hati siapa tuh jadi ya tuh? Iya kan, terus oke. tapi apapun itulah itu Iya. itu dan kembali lagi ke ya materi lah. Bang, lanjut lagi nih Bang. Ini masalah cupang ya Bang. Gue masih penasaran karena di sini juga ada kebetulan teman juga ada yang main cupang juga, tapi Iya. kelas-kelas kecil lah. Abang saya dengar-dengar punya Bang Yos ini cupangnya sampai keluar negeri nih bisnisnya. Oh, Nah, ada gimana diekspor? bawa ke sana tuh untuk apa tuh? Diekspor atau di apa namanya? Dilombain? Ya, kebetulan di sana juga di info yang gue dapat dan gue sering ngobrol juga sama ada orang-orang Indonesia ya, Iya. khususnya yang udah menetap di Amerika dan mereka juga pemain-pemain ikan cupang di sana, ikan-ikan kontes di sana. Tapi mereka tetap huntingnya ke Indonesia. Oh. Karena kan sekarang kan hunting-hunting gitu kan gampang. Di Instagram itu Iya. hampir Iya, setiap iya. malam ada perdagangan cupang Iya, kan. betul. Jadi dia tinggal masuk aja ke roomnya, dia lihat kalau ikannya bagus, kualitasnya oke, standar kontes, mereka akan beli.
dan berapapun biayanya untuk dikirim ke sana, mereka akan bayar. Abang pernah udah berapa kali pengiriman ke luar negeri, pernah ada customer dari luar Ada negeri? beberapa kali, salah satunya dari Amerika. Wow. Amerika? Wow. Cupang sampai Amerika tuh. Iya, karena memang kebetulan yang belikan gua orang Amerika itu orang Indonesia yang udah menetap di sana, dan mereka memang sebagian juri-juri perkontesan di sana. Oh, di sana berarti di sana global juga kontes. Di sana kontes juga. Jadi kalau juri yang membelikan kan mereka tahu kualitas kan. Pasti tahu kualitas. Otomatis kan. Berarti kualitas bangkes bagus. Gue belum tahu kalau dia juri. Gua coba jual ikan terbaik aja, ikan bagus. Ternyata mereka beli. Dan setelah gua transaksi, mereka ternyata di Amerika. Wah, Gila ya, Luar berarti biasa. sistem ini sebenarnya berarti memang besar sekali Bang. Selain kontes, transaksi jual belinya juga bagus gitu. oh ya, bagus. Udah lumayan juga. Modalnya itu misalnya Bang, kalau kita ngomong usaha kan ada namanya produksi HPP berapa, jual berapa, jadi margin berapa itu. Kalau di cupang itu bisa untung berapa Itu persen? kan kalau bisnis bukan hobi ya. Kalau hobi itu kita nggak bisa diprediksi Oh, harganya gitu ya ya. kan. Kayak barang antik lah ya, barang udah kusam apa segala macam kok bisa dihargain tinggi, itu hobi. Karena hobi ya, Iya. jadi semua. Dan justru itu di situ lah menguntungkannya berarti ya. Iya, yang menguntungkannya di situ. Kita sama-sama mau hobi. Dan gue juga nggak tertutup kemungkinan kalau gue suka sama ikan itu, berapapun harganya, kalau gue mampu kantongnya, gue beli. Abang Iya. itu beli. Iya, itu abang hobi gitu. Terus abang kalau pakai, kan pasti kalau bisnis kan pakai ada namanya strategi marketing nih bang. Ya kan biasa lah kalau teman-teman juga pada berbisnis apapun ada strategi promosinya lah bang. Kalau abang waktu promosi itu bikin strategi, abang udah jadi nih, abang fotoin, abang publish ke posting atau? Iya, biasanya gitu dikirim-kirim. posting, dan kebetulan memang karena mungkin gue punya nama besar ya. Memanfaatkan Namanya itu yang ya, besar, ya, ya. gue sih biasa aja, bos, segini aja. Mungkin agak sedikit gampang gitu, Sedikit gampang ya. agak sedikit dilihat sama orang mungkin ya. Iya. Wah, Bang Yos nih cupangnya keren gitu, apalagi gue kasih embel-embel. Oke, kalau lu belikan gue kasih t-shirt lah gratis. Wih, iya. Gue kasih merchandise lah, Yes. gue kasih apa gitu. Kan mereka jadi, wah, apa tau gue kasih tanda tangan nih, gue kasih soliternya nih buat tanda tanganin. Oh, bukan di Mereka cupang kan ya, Bang? macu, kan? Tanda tangannya bukan di cupang ya, Bang? Iya. Ini berarti strateginya, ini kan strateginya bangga sebagai pengusaha yang memang namanya udah besar. Kalau Iya. buat teman-teman nih bang, menurut abang ada nggak untuk mungkin di luar sana kan banyak pebisnis cupang juga yang mungkin nggak terkenal Bang Yos nih. Misalnya ada nggak strategi yang abang bisa berbagi ke teman-teman di sini? harus bisa sih sebenarnya. Strategi marketing itu semua orang itu pasti bisa, dan tesnya beda-beda kalau menurut gue ya. Ya entah ada dia dengan entertain, dia stand up atau kayak apa, dia ngelawak terus langsung orang kan terhibur kan, viewer yang ada di situ nonton terhibur, wah dia ini orang lucu banget gitu. Ikannya dibeli gitu kan. Oke. Gitu kan. Karena tertarik sama personalnya berarti Iya. ya. Tapi tadi gue penasaran tuh, kan dibilang hunting tuh kemana-mana. Memang tipe cupang itu beda-beda bang. Kayak misalnya cupangnya Jakarta sama cupangnya Jogja gitu. Itu mau dikawin Emang beda-beda gitu. Apa warnanya, apa-apanya gitu bang. Secara garis besar semua ikan cupang itu sama ya, ikan Oke. cupang gitu. Tapi gini loh, kalau gue sebagai pemain cupang besar, otomatis gue punya line sendiri. Iya. Wah, cupangnya Bang Yos nih line-nya seperti ini gitu. Oh, ada ciri khas berarti ya? Ada ciri khas kayak pemain besar lainnya gitu, yang dari Medan atau yang dari mana. Kan banyak teman-teman gue juga pemain-pemain besar. Mereka punya line sendiri, dan gini loh, dia mengawinkan ikan itu dari kawin silang, kawin apa segala macem, sampai dia punya ini loh ikan hasil gua gitu, bukan gua beli terus gua jual lagi. Oh, bukan Ini hasil broker gua. lah ya bahasanya. Iya, iya. Ini hasil gua. Nah, itu yang dikejar sama orang. Kalau Oh. kita udah jadi pemain besar, Ada kebanggaannya juga kali ya bang ya? pasti dikejar, apalagi dengan kalau ikannya bagus-bagus ya kan. Iya. Bisa buat kontes, bisa juara atau kayak segala macam, itu akan dikejar mereka. Wow. Sampai segitunya ya. Iya, Gila ya, sampai Bang, segitu. gitu. Tapi kalau cupang yang bagus dan mahal,
perawatan itu akan lebih sulit nggak sih? Atau misalnya Gila dia harus pakai Balenciaga, bawahnya kunci siripnya kan. apa ganti airnya setiap hari gitu kan? Ya banyak Gimana? treatmentnya beda-beda sih. Oh, beda-beda ya? Setiap orang masih treatmentnya beda-beda. Kayak gue sendiri, kebetulan air di rumah itu juga air tanahnya bagus. Jadi ikan itu nggak rewel gitu. Paling ya treatmentnya standar lah, kasih garam sedikit gitu. Ikan kan air tawar, bukan air. Iya, dikasih garam Kan sedikit. kalau dulu tuh bang sampai dipendem di dalam tanah gitu, taruh daun ketapang, apa masih kayak gitu juga bang? Itu biar galak ya. Oh, biar- Itu ikan aduan. Dulu zaman kecil gitu bang. Iya, kalau udah kalah ya aduk-aduk beda. Kalah lo. Ini ikan cupang abang-abang yang kita bicarain ya. Iya, kalau dulu tuh memang kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang lebih ke jadi ikan hias. Oh, oke. Banyak kok, banyak pengusaha-pengusaha dari mulai ya siapalah, ada bahkan bos-bos juga, mereka suka mengkoleksi ikan cupang. Jadi mereka hanya sekedar hobi dan melihat keindahannya itu enak gitu. Ada yang bilang, gua taruh di kamar tidur gua di depan, gua matiin lampu dan ikan itu berenang, gua liatin gitu dan gua bisa tidur. Ya memang sih banyak kawan-kawan juga pada ditaruh di Ini rumah, sih berarti iya. buat terapi juga ya. Iya, ada yang seperti itu. Karena kalau cupang kan bisa ditaruh di mana aja kan. Iya. Ditaruh di kamar tidur bisa. Dan dia itu nggak rewel, dia nggak membutuhkan aerator segala macam. Ya kan? Simpel ya, Ya Bang. simpel aja dia dengan toples atau soliter satu tanpa apa-apa dia bisa hidup. Gitu. Kita bisa nikmatin juga ya. Iya, Bang, bisa. ya. Jadi nggak seribet memelihara ikan hias yang harus ada oksigennya, Iya, aliran airnya juga dia. Iya. Ruangan itu kan harus airnya harus mengalir terus. Iya. Berarti aku bisa dong bang, aku juga pengen dong mau beli cupang sama abang bisa kan? Tapi diskon ya bang? Kalau saya dibeli. Habis Tapi, sama mahal nih. kita harus perlu tahu dulu cupang paling mahal di abang berapa nih? Jutaan. Harga motor ada bang, motor. Nggak bisa diprediksi. Oh, nggak bisa Cupang diprediksi mahal. lagi. Tapi Karena buang. yang jelas kalau cupangnya bagus dan orang suka pasti harganya dihargain mahal gitu aja. Besok kita main ke toko bangnya sih. Boleh. Di mana tuh bang tokonya bang? Gue banyak pokoknya. Berarti kita main ke rumah. Kalau di toko tuh barang jualan. Kalau di rumah barang koleksi. Nah itu yang lain. Kalau rumah nggak ada, lu main ke PAM aja langsung tuh milih di kolam tuh. Oke. Oke. Ini buat teman-teman kreatif di Indonesia sana, kita juga harus tahu nih, Bagja sudah membuktikan seorang musisi juga bisa menjadi pengusaha. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha di sana, harusnya lebih percaya diri ya. Ya, Jadi harus. tidak tergantung dari background, tapi kalau kita punya tekad, kita pasti bisa. Ya usaha apapun ya, yang penting intinya lu jangan gengsi aja sih. Wis, oke. Mantap. Intinya jangan gengsi, yang Jangan penting gengsi. halal bro. Ya jangan terpatuk sama nama besar. Lu udah punya nama besar, terus lu pengen berusaha bikin usaha dari mulai nol, tapi lu malu. Gengsi. Jangan. Itu sama sekali nggak bener. Kalau lu mau berbisnis, lu dari kecil mulai ya udah gas terus. Yang penting lu punya semangat dan jangan patah semangat. Oke. Tetap semangat. Itu kata-kata yang keren. Tetap Yang penting semangat. tetap semangat. Bang Yos, terima kasih banyak udah Thank you, datang. Bang. Tunggu satu lagi. Apa nih? Kita harus kasih dulu dia pertanyaan, 2 kata Oke. untuk Statement. hidup Bang Yos. Untuk Selama hidup gua. Perjalanan hidup Bang Yos ini 2 katanya apa? Panjang nggak? Panjang kan harus 5 kata. Mungkin apa disimpan 2 kata sekre apa 2 kata buat hidup Bang Yos apa mungkin yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Sukses dan bisa istirahat dengan tenang. Push, itu banyak banget itu 2 kalimat, bro. Oke. Tapi tunggu dulu dong. Apa, bro? Minta 2 kata juga buat channel kita nih. Oh iya 2 kata dong. 2 kata buat channel kita. Channel yang kecil mungkin apa? ini 2 kata channel. Ada masukan mungkin dari abang buat kita bang mungkin bang 2 kata. 2 katanya buat apa sih nih? 2 kata channel. 2 kata channel ya. Iya. 2 kata channel. Apa ya? Pokoknya buat untuk 2 kata channel, gue jadi grogi kan. Wah. Ya, jangan dong bang ini. Apa? Pokoknya untuk 2 kata channel, luar biasa. Wih, gila, alhamdulillah. Yang biasa dulu ya bang. Biasa.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di Indonesia sana. Semoga video ini bisa menjadi sedikit pengalaman. Jangan lupa share kepada teman-teman atau saudara-saudaranya supaya siapa tahu ada orang mau berusaha bisa belajar kepada pengalaman Bang Yos di sini. Amin. Oke, terima kasih Bang Yos sudah datang Thank ke you, Dua Bang Kata Yos. Channel. Terima kasih Thank you. buat tim dan lain-lain. Thank you, teman-teman. Saya Dorija pamit. Dua Kata Channel. Halo Bang, makasih banyak Bang.